Ini dia teman spesialku, Deddy Corbuzier. Cinta, let me record to you. No. Want me to show you something cool? We can use the front and back camera at the same time. Really? Wow, this is so cool. Love it. Hi guys! Hi! Say hi to the camera! Stay great and epic together. Oppo Reno 5. Picture life together. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bareng aku Nazir Ahmad Firdaus, biasa dipanggil Iraf dari Sosiologi 2019A. Pastinya kalian udah pada tahu dong aku di sini mau bahas apa. Ya bener banget, aku mau bahas tentang dialektika pencerahan karya dari Max Horkheimer. Cuman bedanya dari video sebelumnya adalah video kali ini kita lebih bahas ke contoh kasus, dan di sini aku tidak sendirian. Aku ditemani oleh teman aku. Pasti kalian kepo kan? Stay tune. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Selamat siang. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya. Saya Nazir Ahmad Firdaus, biasa dipanggil Iraf dari Sosiologi 2019A. Di sini sebelumnya saya mau ucapin banyak terima kasih buat sampean karena udah mau meluangkan waktunya buat bersama saya di sini. Di sini kita nggak mau ngapa-ngapain sih, kita cuma mau ngobrol-ngobrol aja, sharing-sharing aja, ya tentang seputar kehidupan sehari-hari lah. Ini dengan Mas siapa, boleh memperkenalkan diri? Oke, baik. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Miftahul Fakhrudin. Saya mahasiswa semester 4, jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Surabaya. Saat ini saya sedang berdomisili di Sidoarjo. Sudah cukup itu saja. Baik, kita mulai ya. Kali ini kita mau bahas tentang iklan. Seperti yang kita tahu, seiring dengan berkembangnya zaman, teknologi itu turut mengalami kemajuan. Hal ini tentu saja membawa dampak besar dalam dunia digital, termasuk periklanan. Iklan semakin mudah untuk dibuat, semakin mudah untuk ditayangkan pula. Semakin mudahnya iklan untuk dibuat dan ditayangkan, membuat semua orang itu berlomba-lomba untuk melakukannya, bahkan bagi mereka yang tidak memiliki produk sekalipun. Dari sini, makna iklan dari hari ke hari itu semakin berubah. Iklan yang awalnya dijadikan ajang untuk memasarkan produk, kini iklan sudah terkontaminasi oleh unsur-unsur kapitalisme. Yakni dengan kata lain, iklan dijadikan ajang untuk memperoleh keuntungan diri sendiri tanpa memikirkan apakah orang lain itu mengalami kerugian atau tidak. Nah, yang saya tanyakan, bagaimana pendapat Anda menurut fenomena tersebut? Apakah fenomena tersebut itu memang benar terjadi dan wajar untuk dilakukan? Oke, menurut saya menanggapi pernyataan tersebut. Hal yang tadi itu benar adanya, karena sebelumnya iklan yang sejatinya sebagai alat untuk memasarkan atau memperjualkan produk yang dimiliki oleh sebuah perusahaan, sekarang menjadi ajang perlombaan bagi setiap perusahaan untuk menarik daya tarik konsumen untuk dapat membeli produk tersebut, tanpa memperhatikan dari segi apapun. Yang penting perusahaan tersebut dapat untung dari apa yang diperoleh dari proses periklanannya itu tersebut, baik dari segi pembelian dari konsumen atau dari segi pengiklanan yang banyak. Yang penting perusahaan yang memiliki brand tersebut dapat untung dari segala pihak manapun, tanpa melihat berbagai faktor dari segala pihak manapun. Itu ya. Oke, pertanyaan selanjutnya. Saat ini kan banyak sekali kita jumpai iklan berkeliaran di berbagai media. Saya ambil salah satu contohnya itu iklan handphone. Kalau boleh tahu, apa brand handphone Anda? Nah, kenapa Anda memilih untuk membeli brand tersebut? Apakah karena memang Anda membeli karena ada kelebihan-kelebihan tersendiri atau ada pengaruh iklan?
sedikit banyaknya. Bagaimana? Oke, untuk, saat ini handphone yang saya miliki itu berbrand Oppo ya. Saya membeli handphone tersebut sebelumnya berdasarkan kebutuhan, tapi juga melihat dari proses pengiklanannya di televisi. Karena iklan di televisi yang ditampilkan itu banyak sekali fitur-fitur yang canggih yang ditawarkan di televisi tersebut. Jadi, saya melihat itu sebuah nilai plus bagi produk yang akan saya beli. Jadi saya memutuskan untuk membeli brand ini karena saya melihat, iklan yang baik dari segi visual, audio, dan penampilannya di televisi. Jadi saya tertarik untuk membeli brand yang saya gunakan saat ini. Tapi saya juga membeli sesuai kebutuhan saya. Jadi saya membeli sesuai kebutuhan yang saya gunakan untuk sekolah, kuliah, dan lain-lain. Untuk alat komunikasi juga gitu. Jadi saya juga termasuk orang yang membeli berdasarkan iklan yang ditampilkan di televisi sih. Baik. Anda terpengaruh oleh iklan televisi karena ada kelebihan-kelebihan yang ditawarkan, bukan ya? Iya, karena ada kelebihan-kelebihan yang ditawarkan. Jadi, menurut saya itu sesuai untuk saya dan itu yang saya perlukan sih. Nah, jika memang Anda memilih brand Oppo tersebut karena kelebihan-kelebihan yang ditawarkan, apakah Anda sudah membuktikannya? Apakah memang benar kelebihan-kelebihan itu ada dan tidak dimiliki oleh brand lainnya? Mmm, ya memang kelebihan-kelebihan itu yang ditawarkan di televisi itu memang benar adanya, tapi, seiring berkembangnya zaman itu banyak produk yang lebih canggih lagi. Jadi menurut saya, itu sudah terlalu, jadul untuk saya. Jadi, dengan berkembangnya produk yang lain, maka banyak produk-produk yang menawarkan fitur yang lebih baik. Tapi pada saat saya membeli produk saya yang ini, itu menurut saya sudah sesuai sih, tapi, untuk bentuk audio dan visualnya dan lain-lain itu lebih menarik ketika di iklan di televisi daripada bentuk aslinya, seperti itu. Berbicara tentang brand Oppo nih ya, baru-baru ini Oppo telah mengeluarkan produk terbarunya. Kalau nggak salah Oppo Reno 5. Nah, dan menurut saya iklan yang ditampilkan Oppo Reno 5 ini sangat luar biasa. Dia menggandeng beberapa tokoh publik, yakni Cinta Laura dan Deddy Corbuzier untuk mempromosikan produknya, dan juga dia menawarkan mempromosikan fitur-fitur menarik yang seakan tidak dimiliki oleh brand lain seperti kayak kamera dan fitur-fitur di dalamnya dan banyak hal lainnya ya. Dari hal ini, bagaimana pendapat Anda tentang hal ini? Apakah Anda sedikit banyak terfikirkan untuk membeli produk yang baru, sedangkan Anda kan sudah memiliki brand Oppo, dan notabene-nya handphone yang Anda miliki belum rusak. Bagaimana? Eee, saya belum melihat iklannya ya, tapi, seperti yang saudara katakan tadi, mungkin saya bisa saja tertarik dengan, eee, periklannya yang baru karena dia bisa menampilkan fitur-fitur yang baru. Brand yang saya miliki memang sudah jadul, tapi dia tidak kehilangan fungsinya sebagai alat komunikasi, alat bermedia sosial, alat untuk belajar, dan lain-lain. Tapi dengan kecanggihan fitur yang baru, dengan pengiklanan yang baru, mungkin saya bisa tertarik untuk membeli brand yang baru itu karena saya bisa mendapatkan kualitas yang lebih daripada handphone yang saya gunakan sebelumnya. Walaupun, handphone saya sebelumnya masih bisa digunakan dan layak untuk digunakan sebagaimana mestinya sebagai alat komunikasi, tapi apabila ada kecanggihan fitur baru, tentunya kita harus memiliki sih, nggak boleh ketinggalan. Karena, kita tidak boleh kalah dengan yang lainnya, seperti itu. Gitu ya? Iya. Jadi berangkat dari pernyataan yang telah Anda paparkan tadi, setujukah Anda kalau misal sebagian besar masyarakat itu sudah menjadi korban iklan, termasuk saya, termasuk Anda juga? Setuju nggak Anda? Eee, setuju sih, setuju sih, karena, iklan tujuannya dibentuk untuk menarik perhatian dari masyarakat. Jadi apabila, masyarakat
percaya dan tertarik dengan sebuah brand yang diiklankan, iklan tersebut bisa dikatakan berhasil sih menurut saya. Setuju kalau saya. Berarti Anda juga sadar bahwa kalau misal secara tidak langsung pemikiran Anda itu dipengaruhi oleh unsur-unsur yang datangnya dari luar, seperti kayak iklan tadi. Benar? Iya benar. Jadi iya sih benar. Jadi keputusan yang saya ambil juga berdasarkan apa yang saya lihat sih. Nah, tapi kalau misal kita selalu dipengaruhi oleh unsur-unsur yang datangnya dari luar diri kita, jati diri manusia, jadi diri kita sebenarnya itu akan lama-kelamaan akan hilang. Karena apa? Karena kita tidak lagi bisa dapat berpikir kritis, logis, dan rasional. Kalau misal kita bisa disamakan seperti mesin pada pabrik. Kalau misal ada apa-apa ya kita nurut aja. Terus kalau misal ada inovasi baru ya kita ikuti, kayak kita itu dicekokin-cekokin terus gitu loh, dan kita nurut-nurut aja. Nah, menurut Anda bagaimana sih solusi terbaik agar kita itu tidak mudah dipengaruhi oleh unsur-unsur yang datang dari luar, seperti iklan tadi? Kalau menurut saya, manusia itu adalah, makhluk yang sempurna ya, dia bisa berpikir, dia memiliki akal. Jadi menurut saya sebaiknya, masyarakat yang menjalani kehidupannya itu, segala perilakunya itu harus didasarkan dengan pemikirannya sendiri. Jadi, dia tuh harus dapat berpikir apa yang harus dilakukan sekarang, masa depan, dan apa yang harus dilakukan, sebelumnya itu harus dievaluasi. Jadi masyarakat itu harus bisa berpikir apa yang akan dilakukan. Sehingga dia tidak akan, menjadi korban iklan yang dapat mempengaruhi mereka untuk dapat bertindak yang tidak sesuai dengan kebutuhannya. Jadi seperti itu. Jadi dia harus bisa mengevaluasi dirinya, harus bisa berpikir, menahan diri, agar dia tuh dapat mengontrol dirinya, agar kehidupannya tuh berjalan sesuai dengan apa yang direncanakan, seperti itu. Jadi menurut Anda solusi terbaik itu kan dengan cara kayak berpikir, mengevaluasi agar kita dapat mengontrol dan menyesuaikan kebutuhan kita dengan pendapatan yang kita peroleh. Nah, tapi menurut pengalaman saya pribadi nih ya, saya udah berpikir, saya udah berusaha mengevaluasi kebutuhan-kebutuhan saya udah berusaha mengontrol diri bahkan saya udah membuat list apa aja yang harus saya beli. Tapi tetap saja gitu loh, tetap saja kalau misal ada iklan lewat, saya juga kepingin. Padahal saya juga nggak butuh-butuh banget. Nah, seperti itu bagaimana? Apakah harus ada pihak lain yang mungkin memiliki peran atau kayak pemerintah gitu atau gimana? Kalau menurut saya, nggak usah nonton TV aja ya, biar nggak bisa lihat iklan, biar kita nggak tertarik gitu. Ya itu tadi sih, balik ke pernyataan sebelumnya bahwa kita harus bisa mengontrol diri kita sendiri agar, apa yang kita beli itu sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Selain itu, menurut saya, pemerintah juga berperan penting sih dalam hal untuk membatasi, eee iklan-iklan yang masuk, ke televisi, ke radio, atau media cetak lainnya, agar nantinya, masyarakat itu tidak berperilaku, konsumtif gitu, agar masyarakat itu bisa mempertimbangkan hal apa yang harus dibeli, hal apa yang dibutuhkan, seperti itu. Dan, di sisi lain, pemerintah juga berperan penting untuk, memasukkan brand-brand lokal dari, Indonesia sendiri untuk dimasukkan ke, periklanan gitu, agar dapat meningkatkan perekonomian di Indonesia juga sih kalau menurut saya. Jadi agar, masyarakat itu dapat mengonsumsi, semua produk yang dari negaranya gitu, tidak terpengaruh dari luar, sehingga gitu sih kalau menurut saya.
Nah, barusan tadi sedikit perbincangan aku dengan teman aku tentang iklan. Dari perbincangan tersebut terbukti bahwa sebagian besar masyarakat, termasuk aku, termasuk teman aku, termasuk teman-teman semuanya, dapat dikategorikan sebagai korban iklan. Artinya kita membeli suatu barang, suatu jasa, atau mengonsumsi apapun itu bukan karena aspek kebutuhan, melainkan sedikit banyaknya dipengaruhi oleh iklan yang ditayangkan. Fenomena korban iklan ini dirasa sangat relevan dengan pemikiran Max Horkheimer dalam karyanya Dialektika Pencerahan, yang di dalamnya mengatakan bahwa seiring dengan berkembangnya zaman, manusia itu cenderung tidak bisa menggunakan akalnya untuk senantiasa berpikir kritis, berpikir logis, dan rasional. Mereka cenderung dipengaruhi oleh unsur-unsur yang datangnya dari luar diri mereka, termasuk iklan. Nah, jika hal ini terus-menerus dibiarkan, maka manusia dapat disamakan seperti mesin pada pabrik. Artinya mereka itu dikendalikan. Ada apa-apa sedikit mereka langsung nurut, ada iklan yang bagus mereka langsung beli, ya kayak dikendalikan gitu. Agar tidak sampai terjadi ke hal yang demikian, maka solusi terbaik yang dapat kita lakukan sebagai masyarakat yakni dengan cara melakukan evaluasi. Ya artinya kita itu melihat kembali bagaimana sih pendapatan yang kita peroleh, apa aja sih kebutuhan-kebutuhan yang memang benar-benar kita perlukan. Jadi kayak kita itu menyesuaikan antara pendapatan yang kita peroleh dan juga kebutuhan yang kita butuhkan. Terus juga kita juga dapat sebisa mungkin kita dapat menahan diri, mengontrol diri kita, meneguhkan iman kita. Jadi kalau misal ada apa-apa yang lewat, ada iklan yang lewat, kita tidak mudah untuk dipengaruhi. Jika hanya masyarakat saja yang berperan, tentu saja sangat kurang efektif. Dalam hal ini, pemerintah juga dapat turut andil. Pemerintah juga dapat berperan dengan cara menetapkan kebijakan-kebijakan tentang penayangan iklan. Salah satunya kayak pemerintah itu memperketat syarat-syarat penayangan iklan. Jadi iklan yang ditayangkan itu dapat lebih terfilter kembali. Kemudian pemerintah juga dapat mendorong produk-produk lokal, mendorong pengusaha-pengusaha lokal untuk terus berinovasi agar produknya sesuai dengan kebutuhan masyarakat, sehingga pendapatan nasional pun dapat meningkat. Jadi ayo kita bersama-sama, ayo kita bekerja sama agar kita semua tidak jadi korban iklan dan jumlah korban iklan di negara kita ini dapat diminimalisir. Mari kita mulai dari diri kita pribadi, karena kalau bukan kita, siapa lagi? Sekian penjelasan saya, sekian pemaparan saya tentang iklan, korban iklan, dan juga dialektika pencerahan karya dari Max Horkheimer. Mohon maaf apabila terdapat banyak sekali kekurangan karena sejatinya manusia adalah tempatnya salah dan lupa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa kembali.